Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabiyah. Perkenalkan, nama saya Iva Fahmadiyah Maulidah, NIM 21210100265, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas B5 semester 6, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Baik, video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tarjamah video saya yang berjudul Kemiskinan dan Kesusahan Hidup. Allah menginginkan kita hidup di dunia ini, hidupnya senang, Bu, bahagia. Tidak pernah ada keterangan di Quran Allah menginginkan kamu susah, itu nggak ada. Kata Allah, turun semua ke bumi kalau ada petunjuk dariku untuk kebahagiaan kamu, kalau ada petunjuk dariku untuk kenyamanan kamu, kalau ada petunjuk dariku untuk kesuksesan kamu hidup di dunia. Jadi Masya Allah, ini kalau kita tahu tentang konsep ini, maka tidak ada sedetik pun dalam hidup kita kecuali ingin syukur saja pada Allah. Jadi ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan dan melahirkan kita kemudian hari, itu Allah menginginkan kita hidup di dunia ini, hidupnya senang, Bu, bahagia. Al-Fiqra wa su'umatul hayat. Yaqulullahu ta'ala, ihbitu ilal ardi, inkana isyara minni ila sa'adatikum, inkana isyara minni ila rohatikum, inkana isyara minni ila taufiqi fid dunya. Idan masya Allah, idha arafna hada fala tahlu thaniya minal hayat anashkura ilallahi ta'ala. Lidzalika indama ihbitu Nabi Adam wa zawjatihi Hawa'a wa wulidat fi dhalikal yawm aradallahu ta'ala annal hayat fid dunya hayatan sa'idatan wa sa'adah. Tidak pernah ada keterangan di Quran Allah menginginkan kamu susah, itu nggak ada. Di semua makhluk yang tinggal di bumi yang namanya manusia itu, ketika dia terlahir, kata Allah, saya ingin kamu bahagia, saya ingin kamu senang, nanti yang abadi nanti di akhirat. La yujadu fil Qur'anil Karim yuridu bikum usra wa la yujadul insan inda fi jami'il mahlukati allati ta'ishu fil ardi yusamma wiladatihi. Qala Allah uridu an takuna sa'idan uridu an takuna masrurun fil akhirah ay khalidina fil akhirah. Tapi kamu dapatkan dulu percikannya saat di dunia, percikan kebahagiaan. Ayo, kalau berumah tangga bahagia, kalau bekerja bahagia, jadi anak bahagia, jadi istri bahagia, jadi ibu bahagia. Itu begitu pertama lahir, misinya misi kebahagiaan. Jadi kalau ada manusia yang tidak bahagia, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk kebahagiaan yang telah Allah tetapkan. Kan begitu Adam diturunkan, kata Allah, ini saya berikan petunjuk. Petunjuknya petunjuk bahagia. Kalau kamu ikuti petunjuk ini, hidupmu selama di dunia, jadi apapun engkau akan bahagia. Jadi dokter yang bahagia. Jadi ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi pekerja yang bahagia. Jadi anak yang bahagia. Karena itu dalam Al-Quran semua ada tuntunan tentang ibu, tentang anak, tentang istri. Puncaknya kebahagiaan. Walakin tahsilina syarara fid dunya syarara sa'adah. Idza kunta astakir bisa'adah. Idza kunta ta'malina bisa'adah. Idza kunta tiflan bisa'adah. Idza kunta zaujatan bisa'adah. Idza kunta umman bisa'adah. Wa wulidat maratan ukhra mahmatuhu sa'adah. Idza kana al-insan ghairu su'ada laisa khata Allah bal basyaru anfusahum. Limadha? Lianna la yattabi'u hidayatan allati wada'aha Allah. Falamma nazala Adam qala Allah a'taika irsyadat sa'idah. Idza ittaba'at hadhil irsyadat satakunu hayatika mahma kunta. Satakunu sa'idan. Kun tabiban sa'idan, kun rabbatul baiti sa'idan,
kun amilan sa'idan, kun tiflan sa'idan. Li'anna fil Qur'an kulluhu yata'allaq minal amhati wal auladi wal zaujati wa hiya qimmatul sa'adah. Karena itu ketika Allah mintakan kita untuk ibadah pun, sholat, selain tadi diminta patuh sebagai hamba, diminta taat sebagai hamba, puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Silahkan ibu cek dalam panggilan azan ketika diminta sholat, hayya 'alas sholat, ayo sholat. Apakah kalimat azan berhenti sampai di situ? Tidak. Teruskan setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Falah itu artinya apa? Falah itu bahagia, falah itu sukses, falah itu beruntung. Jadi begitu kita dipanggil sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Allah, yang merasa hamba, ayo sholat. Kalau nggak merasa hamba, ya nggak sholat. Berarti kalau ada yang tidak sholat, dia merasa dirinya bukan hamba. Cuman satu di antara dua makhluk, yang satu sholat, yang satu tidak. Yang sholat itu manusia, Adam dan Hawa. Yang tidak sholat adalah setan. Lidzalika indama yatlubullah minal ibadah wa hiya sholat illa talabuha bitta'ah ka'abdu fa in talabuha ka'abdu ad-dirwah wa hiyal hikmah wa sani hiya sa'adah. Yurja muraja'al ummahat fil adhan hayya 'alas sholah hal yatawaqqaful adhan la tastamiru ba'daha hayya 'alal falah. Ma ma'nal falah? Falah yakni sa'adah, falah yakni najahun, falah yakni taufik. Lidzalika bimujarrad an-nud'a ila sholah Allahu Akbar, Allahu Akbar, yaqulullahu ta'ala idza sya'artu fa ana usolli wa idza lam ash'ur falastu musolliyan. Isnani minal makhluqati yusolli wa la yusolli, wa yusolli huwa Adam wa Hawa wa la yusolli huwa syaitan. Makanya setan itu ketika dia mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Daud nomor hadis 857. Fafarra syaitanu wa alaihi dhuratun. Maka setan ketika mendengar suara adzan langsung lari terbirit-birit saking tidak inginnya mendengar suara adzan. Jadi kalau ada yang alergi dengan adzan, suara apa ini? Berisik sekali. Laguku lebih indah daripada adzanmu, misal. Nah, ini sama dengan bukan saya yang bilang, awas hati-hati. Awas, nggak boleh saya jadi tersangka. Awas, hati-hati. Bukan saya yang bilang. Ini sama dengan dia sedang dipengaruhi oleh setan. Indama syaiton sami'a adan minallah. Abu Daud raqmul hadis sama numi'ah sab'atu wa khamsuna fakon wa syaiton alaihi doroh. Lidzalika indama yasma'u syaiton adan yahrabu wa la yuridu ayasma'al adan. Kanat mawjudah hasasiyah minal adan ma hadha sawud sahiban jiddan fa adani ajmalu min adanika hadha sawa ma'a syaiton. Ana la aqulu annani la yumkinu an akuna mutasyabihan bihi fa hadha huwa nafsuhu ta'siru bisyaiton. Karena hakikatnya manusia mesti beda. Jadi kalau ibu ingin bedakan ibu itu manusia apa setan, gampang. Satu, manusia itu pasti sholat. Digampang aja. Kalau ibu sedang sholat, misalnya Allahu Akbar, ada yang tidak sholat, setan. Bukan. Ini artinya dia tidak sedang sadar. Dia sedang tidak sadar dengan kehambaannya. Jelas sampai sini? Maka jangan ikut kanan setan, Bu. Jangan bersaing dengan setan. Setan itu profesional dalam urusan maksiat. Dan sangat sempurna, perfect dalam urusan meninggalkan ibadah. Jadi kalau ibu sudah nggak mau ibadah, ibu sudah telat, ketinggalan, udah ada setan yang duluan. Dan jangan bersaing, ibu nggak akan menang. Nggak akan menang. Karena itu lebih baik kita menjadi manusia yang seutuhnya. Jelas? Hayya 'alal falah. Hikmah yang kedua, setiap ibadah melahirkan kebahagiaan. Makanya semua orang-orang yang ibadah itu pangkal pertama kebahagiaan itu ketenangan, Bu. Ketenangan. Mustahil orang bisa bahagia kalau tidak tenang. Ibu pilih mana ya? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ayo. Anggrek. Kaya tapi tenang. Kaya tapi tenang. Ya itulah ibu-ibu. Selalu ada pilihan yang ketiga.
mau ke majelis taklim, ikut pengajian, datang pada suami, wah bawa proposal tentang warna baju, kan? Satu merah, yang kedua biru, masya Allah. Ayah mana yang paling bagus ya, merah atau biru? Kayaknya biru deh mah. Kayaknya merah deh ayah. Nanya tapi udah punya pilihan. Ya. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Selalu ada pilihan yang ketiga. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, kebahagiaan itu pangkalnya ketenangan. Jadi mustahil ada orang bahagia kalau nggak tenang, itu mustahil. Nah, tapi al-bashari yajibu an takuna muhtalifatan. Idza aradta an takuna muhtalifah bainal insan wa syaiton bisuhulah. Al-awwal yajibu alal insan ay yusalli li'anna al-umma tusalli Allahu akbar hunaka man la yusalli raq'ata syaiton wa hadha yani annahu la yutriku ibadatahu. Hal amru wadihan idan la tattabi'u syaiton wa la tunafisu syaiton fa syaiton muhtarifun fil ma'siyah fa syaiton muhtarifun fi tarkil ibadah. Idza kunta la turidu an tasjuda mutaakhiran li'anna syaiton yasbikuna wa la yunafisuna falan tafuza lidzalika minal ahsani lana an nakuna insanan kamil. Fakullul ibadatu tujibu sa'adah walihada fa inna kullu ma yata'abbadu fa innal qaidatul ula li sa'adah hiya tuma'nina minal mustahil ayakuna nasu sa'idan idza lam yakunu mutmainina. Ummi yumkinukil ikhtibar imma an takuni ghaniyatan walakinna muttaribatun aw faqiratun walakinnaka hadiatun la yujadu hiyarun salis aw ikhbar. Al-an hiyarun salis fi tilawah ta'ti ila zawji wa taftarihu alaihi launul libas ahmaru wasani azraku. Masya Allah, ayyuhuma ajmalul ab ahmar wa azraq. Sa'altu walakinna ladaihi yarun bil fi'li la yazalu minal afdali istidamuhu bimujarrad duhuri launil asfari. Hunaka daiman hiyarus salis fasa'adatu mabniyatu ala sakinah wal hudu lidha minal mustahil ayakuna syahsu sa'idan wa laysa hadian. Karena itu hikmah ibadah itu setiap kita menunaikan ibadah pasti ada ketenangan. Ibu kalau nggak percaya silakan. Ibu kalau sedang baca Quran tenang nggak? Tenang. Baca Quran ibadah bukan? Ibu kalau sedang berdoa tenang nggak? Tenang. Jadi berdoa itu walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tiba. Ya Allah, berikan kecerdasan pada anakku. Ya Allah, luluskan ia dalam ujiannya esok. Ujiannya baru besok, tapi ketenangannya sudah ada. Anna hadhihi hikmah minal ibadah fi kulli maratin nu'addi fiha al-ibadah yajibu ayakuna sakinah. Ummi idza kunta la tasdikini ya ummi idza kunta qara'tal Qur'an fala taklaki qira'atal Qur'an ibadah. Alaysa kadzalika bil ibadah idza kunta tad'u hal sakinah as-sakinah. Lidza ad'ullah ayyahballahu li tifli daka'an hatta wa illam ya'til hal bal ya'ti as-sakinah. Allahumma najaha fil imtihani wa lidza Allahumma najaha fil imtihani fil godi faqad walakinna sakinah. Allahumma yassir amala zauji Allahumma hada ahwalina lidzalika sayatimu injazul amalil jadid godan walakinnal hudu qad hal. Ya Allah, lancarkan pekerjaan suamiku ya Allah. Ya Allah, tenangkan keadaan jiwa-jiwa kami. Jadi pekerjaan baru besok dikerjakan, tapi ketenangannya sudah tiba. Semua ibadah pangkal pertamanya melahirkan ketenangan. Makanya ada rumus dalam perkataan para ulama, ibu kalau sedang tidak tenang, sedang gelisah dalam urusan dunia, ibu berdoa atau ibadah. Pilih jenisnya yang mudah kita kerjakan. Misal di rumah tangga ada persoalan, alih-alih ibu bikin status yang tidak jelas. Sekarang banyak peluang dilakukan di media sosial. Ya lebih baik ibu kerjakan ibadah, ambil wudhu, menghadap ke kiblat, buka mushaf, baca. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Ustadz kalau nulis statusnya sambil baca mushaf gimana? Sama aja salah tuh. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen gitu kan sampai maghrib. Baca Quran, doa, sholat. Ya, lakukan pekerjaan itu, ketenangan akan tiba. Nah, itu yang dimaksud dengan hikmah. Kullul ibadah qaidatuha asasiyah khalaqatu ma'nina
Lidzalika fi murattabatil ulama idza lam takun mutmainnan idza kunta qalikon fi umuri dunya al ummu tusalli aw tata'abbadu awil ibadah ikhtiyaru nau'i alladhi yasalu alaina al qiyamu bihi al misal fi manzili hunaka muskilah badalan min an taqumal ummu bi amalil hala ghairul wadihah al an hunaka al adid min al fursah lil qiyamu bidzalika ala tawasil ijtimai fal afdalu an taqumal ummu bil ibadah wa tawadda wastaqbilul qiblah wa aqra mushaf wa illam ya'til hal ba'da fa sayati as-sakinah ya ustad idza katabta hal wa anta taqra'ul mushaf kaifa huwa nafsahu masalan lastu kama danantu muntadiron li ta'liqati hatta al-maghrib aqra'ul qur'an wa sholli wa a'malul amalan summa ta'tika as-sakinah yusamma bil hikmah. Baik, selanjutnya yaitu strategi yang pertama yaitu strategi penambahan atau addition az-ziyadah. Contohnya fal afdalu an ta'malal ummu bil ibadah. Yang termasuk strategi yaitu an yang artinya lebih baik ibu mengerjakan ibadah. Selanjutnya yaitu strategi pengurangan atau subtraction al-hadfu. Contohnya wa a'malu amalan summa ta'tika sakinah yusamma bil hikmah, yang artinya lakukan pekerjaan itu maka ketenangan akan tiba, itu yang dimaksud dengan hikmah. Yang termasuk strategi yaitu dengan. Selanjutnya yaitu strategi transposisi. Contohnya aradallahu ta'ala annal hayata fid dunya hayatan sa'idatan wa sa'adah. Yang termasuk strategi yaitu aroda, yang artinya Allah menginginkan hidup di dunia ini hidup senang bahagia. Yang termasuk strateginya yaitu Allah. Selanjutnya yaitu strategi pungutan. Contohnya la yujadu fil Qur'an anallahu ta'ala yuridu bikum usra. Yang termasuk strateginya yaitu Quran, yang artinya tidak pernah ada keterangan dalam Al-Quran Allah menginginkan kamu susah. Selanjutnya yaitu strategi sinonim. Contohnya ma makna fallah yakni masruron, fallahun yakni najah. Yang termasuk strategi yaitu masruron, yang artinya falah itu artinya apa? Falah artinya bahagia, falah itu sukses. Yang termasuk strategi sinonimnya yaitu bahagia. Selanjutnya yaitu kosakata baru. Isyarah artinya petunjuk, al-usra susah, kholidina abadi, syararah percikan, kimmatu puncak, abdu hamba, dan yang terakhir yaitu kolikon gelisah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.